Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dilantik pada tanggal 20 Oktober yang lalu. Nah pemirsa, seperti diketahui bahwa Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Nah lantas apakah ini ideal terkait dengan hal tersebut? Tentu kami akan membahasnya dengan salah satu anggota DPR terpilih, yakni Bapak Ahmad Heriawan, Pak, dari fraksi PKS. Bapak, terima kasih atas waktunya, Pak. Pak, terkait dengan target pertumbuhan ekonomi 8%, Pak, apakah ini dianggap ideal, Pak, terkait dengan kondisi hari ini? Ya tentu target 8% ini target yang baik. Karena dipastikan dengan target 8% itu berarti kemajuan ekonomi kita sangat amat tinggi ya. Sekarang saja 5%-an lebih sudah terasa. Dan kita pernah mencapai di masa lalu kan sampai di 7% ya. Di masa-masa zaman Pak Harto, dan itu belum kembali lagi. Mudah-mudahan dengan keseriusan memimpin, dengan keseriusan pembangunan yang dipimpin oleh Pak Prabowo, itu bisa terus digenjot sehingga naik ya dari 5 ke 6 ke 7, bahkan akhirnya sampai di angka 8. Tentu kata kuncinya adalah produktivitas. Sebab ya ketika produktivitas kuat, maka yang diproduksi banyak, kemudian daya beli masyarakat juga tinggi, konsumsi juga tinggi, ekspor impor juga tinggi. Nah, kata kunci di produksi ya, di produktivitas ya. Jadi ketika produksi naik, ya maka kemudian pada saat yang sama penghasilan masyarakat juga naik, konsumsi juga naik. Ya, ketika konsumsi naik juga, kemudian yang diekspor juga naik. Dengan demikian kata kuncinya adalah di pemerintahan ini harus mampu menghadirkan produksi yang sangat bagus ya, dengan cara tentu caranya mudah ya, tapi perlu dilaksanakan dengan kuat dan baik. Caranya adalah mengolah sumber daya alam yang berasal yang ada di permukaan bumi ya, pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, ya peternakan itu dikelola dengan baik, diolah dari barang hulu menjadi barang tengah dan barang hilir. Dan saat yang sama juga kita punya mining. Dulu kita punya minyak bumi, kemudian kita punya kayu, kita juga punya batu bara, kita sekarang punya nikel. Nikel sedang booming-boomingnya kan gitu. Nah ini semua anugerah yang sangat baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tentu tidak boleh kita berpuas diri punya nikel, punya barang tambang, kemudian dijual mentah. Itu persoalan. Manakala kita baru sampai jual mentah atau baru sampai di smelting, di pemurnian, ini kan dampak ekonomi masih kecil. Jadi kalau kita bisa mengolah dari mulai barang hulu, barang tengah sampai barang ke hilir, itu selain tentu pengolahan tersebut akan berdampak di ekonomi yang membuka lapangan kerja, saat yang sama nilai lebihnya sangat tinggi karena nikel mentah dijualnya juga murah. Ketika nikel sudah jadi, jualnya sangat mahal. Makanya industrialisasi, hilirisasi harus ada di Indonesia dan dikerjakan oleh anak-anak Indonesia. Pak, sekarang masih mengalami terjadinya lemahnya daya beli masyarakat, Pak, dan juga deflasi 4 bulan berturut-turut. Pak Aher menyoroti seperti apa, Pak, terkait dengan kondisi hari ini? Ya tentu pada posisi di mana ada deflasi pada hari ini masih digenjot pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Ini masyarakat dikuatkan dikuatkan pendapatannya. Ketika pendapatan masih dikuatkan, itu kan nanti daya belinya akan naik otomatis. Gitu. Nah, karena itulah sekarang penguatannya di produktivitas. Ketika hadir investasi baru, ketika hadir industri baru, ketika hadir proses-proses hulu tengah hilir yang baru yang dikerjakan oleh anak negeri, itu akan otomatis menambah income masyarakat. Ketika masyarakat income-nya bertambah, maka daya beli bertambah. Maka ketika dia bertambah kan dia belanja. Ketika dia belanja, deflasi hilang. Yang ada adalah normanya kembali dengan inflasi yang terkendali. Ya, baik Pak Aher, terima kasih atas waktunya, Pak. Selamat bertugas kembali, Pak. Ya pemirsa, demikian wawancara kami dengan anggota DPR dari fraksi PKS, yakni Bapak Ahmad Heriawan, yang tadi disampaikan bahwa DPR mendorong pemerintah untuk secara serius untuk menerapkan sistem profesionalisme yang ketat dalam tata kelola pemerintahan yang ada. Nah, tadi disampaikan juga bahwa hilirisasi menjadi penting supaya nantinya seluruh produk-produk yang ada di Indonesia bisa memberikan income yang lebih terhadap pendapatan negara sehingga tidak menjadi sia-sia. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung Nusantara 2 DPR. Kami kembalikan ke rekan kami di studio.